Halo semuanya, selamat datang di podcast Holtom. Kotong menegakkan kebenaran dan keadilan di bidang keperawatan. Mewakili pasien punya hak-hak ini, bagaimana beta bisa mengkomunikasikan dong punya hak-hak ini supaya dong terlayani dengan baik. Baik terlayani dari segi dong punya hak-hak di rumah sakit. Proposal untuk pendirian fasilitas bantuan, permintaan bantuan fasilitas pendidikan dan pelatihan keperawatan yang berbasis standar American Heart Association di Kementerian Kesehatan, penyakit kardiovaskuler, sehingga masyarakat di Maluku Tenggara kalau sakit jantung, sakit serangan jantung itu tidak perlu lagi dirujuk. Saya Kevin, dan mari kita mulai di episode ini. Bakari bersantai tentang apa saja, semua ada di Holtoma. Telah hadir bersama kita Bapak Abraham B. Rumayara, yang biasa dipanggil dengan Nurse Ampi atau Pak Ampi. Terima kasih Pak Ampi sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalaman. Sebelumnya, bagaimana kabar Pak Ampi di hari ini? Baik, sangat baik. Sangat baik ya. Dalam rumah sakit, Pak Ampi selaku apa? Saya sebagai kepala instalasi rawat inap dan rawat jalan bidang keperawatan. Pak Ampi boleh bercerita sedikit tentang Pak Ampi latar belakang, mulai dari perjalanan pendidikan hingga Pak Ampi berkiprah di dunia keperawatan. Baik, jadi sejak kecil dibesarkan di Dobo. Jadi mulai sekolah SD di SD Negeri 1 Dobo, kemudian masuk SMP di SMP Negeri 1 Dobo. Terus setelah tamat SMP, Bapak bilang, Ampi, pi masuk sekolah perawat di Tual. Jadi dulu itu sekolah perawat cuma satu. Jadi Bapak yang suruh datang di Tual. Jadi Ampi tamat SMP, pi masuk sekolah perawat di Tual sudah. Lalu karena Bapak bilang begitu, beta langsung, iya Bapak, ikut saja. Jadi sampai di Tual itu tahun 95. Jadi beta tamat SMP tahun 95. Karena sekolah perawat kesehatan itu kan dia setara dengan SMA, SMK sekarang toh. Jadi mulai dari tahun 95 itu soal di K. Ya, soal di K, jadi mulai hidup di K dari tahun 95 sampai sekarang itu pendidikan di sini mulai masuk sekolah perawat kesehatan sampai tamat tahun 98. Jadi sekolah di Dobo waktu itu memang tinggal di kampung di Lamerang, tapi kalau sekolah SD itu biasa tuh naik sampan. Jadi naik sampan lalu di sekolah di Dobo itu dayung sampang, ombak, angin, babasa, tapi yang mesti sampai di Dobo lalu kadang di sekolah dengan celana babasa, kadang ketemu pakai pakaian biasa lalu sampai di Dobo baru ketemu pakai pakaian berganti, tapi kalau sempat lagi sudah di sekolah dengan celana babasa sudah itu. SD, SMP, lalu tamat, sudah kasih tinggal orang tua di Dobo, lalu masuk SPK dari mulai tahun 95. Jadi mulai tahun 95 itu tamat SPK, terus ada sempat 1 tahun itu ada peristiwa tahun 98-99 itu ada peristiwa konflik itu kan, konflik di Tanah Kei. Jadi dari tahun 98 tamat itu ada sempat istirahat sampai kembali lagi, mulai dipanggil lagi untuk masuk di sekolah perawat kesehatan sebagai tenaga administrasi, masuk di sekolah perawat SPK di situ sebagai tenaga administrasi. Nah,
tahun 98 sampai 2002 itu mulai pas sejadah dari tenaga administrasi di situ, beta mulai berpikir untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kebetulan tahun 2002 itu mulai dibuka Akademi Keperawatan. Akademi Keperawatan yang pertama. Itu dibuka di mana itu? Dibuka di yang sekarang, Oh, iya. Politeknik Kesehatan. Terus beta masuk di situ tahun 2002. Tahun 2002 itu jadi angkatan kedua. Di angkatan kedua itu mungkin ketumpu keinginan yang tinggi sekali untuk masuk di sekolah perawat kesehatan. Jadi beta bujang belajar itu hampir siang kalau bunyi orang suka kasih adzan di masjid itu mulai bangun belajar tuh. Pokoknya belajar keras. Apalagi waktu itu ada bantuan dari sekolah. Ya belajar keras supaya bisa dapat nilai bagus. Nah, Tuhan sayang, beta lulus tahun 2005, lulus Akper itu dengan peringkat pertama, peringkat terbaik, lulusan terbaik di tahun itu. Di waktu SPK juga, kan ketong tinggal di asrama Werhirs itu, jadi beta pujam cara belajar, cara mengikuti perkembangan itu dengan cara belajar keras. Jadi sama bangun hampir siang, subuh dong masih tidur, beta bangun baca pelajaran yang ketong dapat di sekolah. Ya, mungkin karena belajar terus toh, jadi lulus dengan prestasi. Jadi beta lulus di juara 3 itu, beta dan teman 3. Memang beta ingat waktu itu beta kalah di bahasa Inggris. Jadi kalah di bahasa Inggris beta dapat juara 3 sah. Dapat juara 3, sedangkan teman yang satu itu, teman yang 2 itu orang satu Rumra, dia juara 2, sedangkan yang satu Nafisa Tamher dia juara 1. Memang dong jago di bahasa Inggris. Kalau beta akui zaman-zaman itu dong bahasa Inggris suka kayak turis tuh. Jadi beta dapat juara 3. Lalu karena dapat juara 3, ketong 3 dapat tahan di sekolah untuk dipersiapkan untuk jadi tenaga pengajar situ. Terus zaman pendidikan D3 itu waktu itu beta ketua senat, ketua himpunan mahasiswa sekarang ketua himpunan mahasiswa selama 2 periode. Jadi 2023 2024 dan 2024 2025 itu beta ketua himpunan mahasiswa di situ. Jadi mungkin dari situ dena pemimpin itu mulai ditempa. Atau selain itu juga beta pu bapak ini kan kepala dusun sampai itu meninggal. Itu juga seorang majelis jemaat juga, ketemu Protestan. Untuk kepala dusun juga sampai itu meninggal. Jadi mungkin nurani atau naluri sebagai seorang pemimpin itu sudah diwariskan dari orang tua. Jadi kita tinggal dipoles saja dengan ilmu. Nah, di zaman-zaman itu kita bisa memimpin organisasi-organisasi kecil di himpunan mahasiswa. Terus selesai tahun 2005, selesai Akper, beta tes CPNS. Tes CPNS di KEI, lulus tahun 2005 itu. Pas itu beta sudah selesai Akper toh, Akper diploma 3. Tapi beta tes dengan ijazah SPK. Jadi beta lulus D3 itu beta pengangkatan, tapi pengangkatan dengan 2A toh. Tes CPNS lulus tahun 2005, selesai dengan 2A, lalu beta mulai kerja di rumah sakit nih. Itu waktu dari SPK, sekolah perawat kesehatan, terus mulai masuk Akper, diploma 3, terus mulai kerja dari 2005 itu sudah diploma 3 tuh. Sudah diploma 3, kerja di sini mulai jadi perawat pelaksana dulu. Jadi perawat pelaksana di ruang pria dulu. Habis itu 1 tahun di situ, beta pindah di instalasi gawat darurat jadi perawat pelaksana di situ lagi. Lalu mulai kerja di situ, beta mulai berpikir
beta mulai berpikir apa yang beta belum tahu. Su kerja selama ini, su bisa suntik orang, su bisa rawat luka, su bisa ya tindakan-tindakan keperawatan yang waktu sulit waktu itu beta anggap beta su bisa. Tapi apa yang beta belum bisa? Oh, beta ingat. Mungkin beta kelemahan yang waktu SPK itu kurang di bahasa Inggris toh. Beta mulai belajar bagaimana caranya beta mesti tahu bahasa Inggris ini. Jadi mulai tahun 2005 itu beta sudah berpikir beta mesti lanjut S1 ini. Mesti lanjut S1, jadi beta mulai fokus serius belajar bahasa Inggris karena beta punya cita-cita harus masuk di Universitas Indonesia. Jadi waktu sekolah SPK mulai berpikir harus sekolah SPK ini masih rendah, mulai pikir harus masuk di D3, Akper. Terus setelah masuk di Akper, setiap hari kerja cuma rawat-rawat pasien begitu. Ini apa yang kurang? Oh, ternyata beta harus kuliah di S1, tapi mau masuk Universitas Indonesia ini harus bisa bahasa Inggris bagus. Jadi mulai tahun 2005 beta mulai belajar serius, beta beli buku kamus bahasa Inggris, buku-buku bahasa Inggris yang dari SMP, pelajaran-pelajaran SMP, SMA, atau buku-buku yang mungkin pelajaran SD waktu itu yang ada, yang kuli-kuli sudah kupas tuh, dapat di mana saya beta baca. Pokoknya bagaimana caranya beta mesti belajar bahasa Inggris. Lalu belajar bahasa Inggris, beta tes masuk karena waktu itu su pikir su kuat sudah nih. Masuk di UI di tahun 2009. Jadi su kerja 4 tahun. Masuk 2009, dites di UI, ternyata beta salah. Waktu itu ada kesalahan teknis, jadi beta waktu masuk tes bahasa Inggris itu, peserta tes don su jalan kurang lebih 1 jam. Jadi kalau tes masuk UI itu cuma ada 2 pelajaran toh, itu tes bahasa Inggris dan kompetensi akademis. Itu potensi akademis. Jadi waktu beta habis selesai tes potensi akademik, beta masih keluar istirahat, beta pikir masih 1 jam lagi baru masuk. Ternyata 1 jam itu langsung mulai tes bahasa Inggris. Jadi beta terlambat 1 jam. Saya tes bahasa Inggris kan ada 100 soal. 100 soal di UI itu kalau kau jawab salah nilai kurang. Kalau jawab benar nilai cuma 1. Jadi waktu beta masuk tes itu langsung jalan 1 jam yang lalu. Jadi beta cuma waktu 30 menit harus selesaikan soal 100. Jadi mungkin beta kesalahan teknis itu, jadi beta 30 menit itu beta hanya bisa isi 60 soal. Tes waktu UI tes pertama kali yang lulus, lalu beta masuk sudah dapat tugas belajar dari pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara, masuk di UI yang lolos, beta masuk di Sekolah Tinggi Indonesia Maju, sekarang sudah Universitas Indonesia Maju juga. Masuk di situ untuk bagaimana caranya beta punya SK tugas belajar ini sudah bisa dipakai untuk melanjutkan pendidikan. Lalu pas habis selesai S1, kembali beta rasa kayak pendidikan S1 ini juga masih kurang. Jadi kalau tuh lihat pelayanan keperawatan ini kayak macam S1 ini belum cukup. S1 ini belum cukup. Terus kita harus masuk S2. Masuk S2 ini pun karena tes pertama di S1 di UIN kan gagal toh. UIN sudah gagal, Universitas Indonesia gagal. Ya, saya pikir ini kesempatan sudah masuk S2 ini. Jadi kalau mau dilihat beta masuk S2 di UI ini kesempatan waktu itu kayaknya harus masuk di peluang untuk tugas belajar yang kedua kali. Untuk tugas belajar yang kedua kali, jadi beta masuk di UI karena mungkin persiapan belajar bahasa Inggris ini sudah lama. Tes masuk UI yang kedua kali ini Tahun berapa itu? tahun 2018. 2018. Masuk itu tes langsung lulus. Jadi beta punya keinginan cita-cita untuk mungkin karena cinta keperawatan, tapi cinta dengan ilmunya yang semakin setiap tahun itu ada perkembangan baru di ilmu keperawatan, sehingga beta punya keinginan untuk belajar ke level yang lebih tinggi ini lebih lagi. Jadi pendidikan S1 ini dari SPK, Sekolah Perawat Kesehatan, dari masuk D3 keperawatan,
masuk S1, S1 keperawatan, nurse, kemudian masuk magister keperawatan, terus ambil program spesialis keperawatannya. Dia segaris dari pendidikan dasar sampai pendidikan spesialis itu udah segaris lurus di bidang keperawatan. Apa pertama kali yang mendorong Pak Ampi untuk memilih profesi perawat? Kayak kan katanya kan mulai dari SD dan SMP itu di Dobo. Ya, Nah, nanti terus Bapak suruh untuk melanjutkan SPK. SPK itu di Tual. Maksudnya apakah terpikir pada saat disuruh untuk melanjutkan SPK dan Pak Ampi berpikir, SPK itu apa dan kenapa beta harus ambil begitu? Apakah Pak Ampi yang berpikir kalau beta pengen jadi ini, kenapa Bapak suruh beta harus jadi seperti itu? Baik, kalau waktu itu kan tamat SMP, jadi kalau beta ingat waktu itu tamat SMP itu kan pemikiran belum berkembang seperti sekarang, belum berkembang seperti sekarang kan, jadi masih berpikir sebenarnya keinginan untuk masa depan atau cita-cita itu belum terlalu jelas karena waktu itu kan SMP kan. Terus waktu SMP waktu sampai di sini, sampai di KEI, terus beta waktu tes SPK itu beta sambayang supaya jangan beta lulus karena beta mungkin mau balik dengan orang tua. Jadi pas sambayang saya boleh lulus terus pas pengumuman begini beta nama lulus. Tapi karena beta pikir waktu beta masih SMP, beta sambayang supaya jangan lulus, tapi Tuhan kasih beta lulus. Langsung beta pikir, oh berarti ini Tuhan perencana untuk beta pakai rawat orang. Seumpama kalau seng lulus, itu mau apa? Mau lanjut apa? Beta juga sen tahu. Karena waktu itu kan SMP ini kan pemikiran belum terlalu luas. Tapi nanti setelah beta tamat SPK, setelah SPK baru mulai kerja di pelayanan baru beta lihat, oh ternyata beta passion keinginan yang paling dalam ternyata beta ingin jadi pengacara. Beta itu ingin bela kebenaran dan keadilan. Tapi karena beta masuk di SPK dan beta lihat pelayanan seperti itu, beta pikir saya ada salahnya juga. Kotong menegakkan kebenaran dan keadilan di bidang keperawatan, di bidang keperawatan. Jadi beta lihat kalau orang yang dapat pelayanan yang bagus, itu beta kadang suka emosi. Kenapa dong punya hak-hak untuk mendapatkan pelayanan yang bagus ini? Kenapa sindikasi? Untuk orang-orang yang berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik di keperawatan. Mulai dari situ, itu yang bikin beta belajar lebih keras lagi. Supaya beta bisa mewakili pasien punya hak-hak ini. Bagaimana beta bisa mengkomunikasikan dong punya hak-hak ini supaya dong terlayani dengan baik. Baik terlayani dari segi dong punya hak-hak di rumah sakit maupun karena ketemu ilmu bagus, karena belajar bagus, ketemu bisa memberikan pelayanan keperawatan ini sebagai dalam bentuk konteks pelayanan yang paling terbaik. Karena ketemu punya belajar keras supaya yang kita berikan itu berbasis keilmuan, pelayanan berbasis keilmuan. Pak Ampi, ada keseng pengalaman yang paling berkesan yang memberikan pelajaran penting dalam membentuk karakter kepemimpinan Pak Ampi hingga saat ini? Baik, mungkin kayak semacam ada sosok yang kasih pengaruh beta sampai beta saat ini belajar dari beliau lah beta, dan beta sekarang lagi di posisi menjadi seorang pemimpin. Baik, kalau memang terlahir dari DNA orang tua yang sampai meninggal pun masih melekat, belum punya jabatan sebagai kepala dusun, dan kemudian kepemimpinan Bapak itu sebagai seorang majelis. Jadi dari segi didikan agama ketong diajar oleh firman Tuhan untuk tampil sebagai pemimpin, menjadi terang di tengah kegelapan. Jadi mungkin dengan DNA orang tua sebagai pemimpin, terus
di tengah-tengah perjalanan ketong lihat pelayanan kepada orang sakit ini kadang belum terlalu maksimal. Ketong punya jiwa untuk bagaimana menolong orang secara maksimal. Mungkin dari situ ketong terpikir untuk tampil sebagai pemimpin untuk bisa berdiri, memimpin orang, mengarahkan orang untuk memberikan yang terbaik. Ada sosok selain orang tua? Kalau saat modern ini pasti orang melihat ke pemimpin-pemimpin dunia. Melihat ke pemimpin dunia untuk berkaca bagaimana seorang pemimpin itu dia mengambil keputusan. Kalau figur-figur yang spesifik saat ini, saya pikir Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia nggak mau pusing dengan orang kan. Keputusan dia itu dianggap dia sangat percaya diri dalam mengambil keputusan. Baik. Sebagai pemimpin. Baik. Sekarang kita masuk dalam peran Pak Ampi saat ini. Baik. Apa tugas dan tanggung jawab sebagai kepala instalasi ruang rawat inap dan rawat jalan keperawatan di Rumah Sakit Karir Sastubun Langgur? Baik, sebagai kepala instalasi keperawatan untuk rawat inap dan rawat jalan, tugas saya adalah memastikan pelayanan keperawatan baik di rawat inap dan rawat jalan itu dia berjalan secara aman, berkualitas, berbasis pelayanan yang berfokus pada kebutuhan pasien, dan memastikan bahwa pelayanan-pelayanan itu berbasis keilmuan dan bisa menjawab masalah-masalah pasien yang berhubungan dengan masalah keperawatan. Baik dalam konteks manajerial, memimpin dan mengatur, maupun dalam konteks pelayanan keahlian atau pelayanan teknis dalam pelayanan keperawatan. Baik. Bagaimana gambaran pelayanan keperawatan di ruang rawat inap dan rawat jalan saat ini, serta perkembangan apa saja yang sudah dicapai? Baik, untuk fokus pelayanan di keperawatan dan rawat inap saat ini, saya sedang berusaha untuk memastikan sistem-sistem keperawatan itu dia berjalan sesuai standar. Misalnya kita punya standar keilmuan itu model praktek keperawatan profesional dengan metode tim atau modified dari tim dan metode primer itu dia harus bisa berjalan terstandar, bisa diterapkan secara konsisten sehingga metode ilmiah yang dipakai untuk pelaksanaan pelayanan di ruangan rawat inap maupun ruangan rawat jalan itu bisa menghasilkan produk pelayanan keperawatan yang berkualitas, berbasis ilmu pengetahuan keperawatan, dan memastikan bahwa kebutuhan pasien itu bisa tercapai sehingga pasien merasa nyaman dan meningkatkan kepuasan pasien di bidang rawat inap maupun rawat jalan keperawatan. Baik. Tentu dalam pelayanan tidak lepas dari tantangan. Baik. Pak Ampi. Jadi, apa tantangan terbesar yang sering Pak Ampi hadapi dalam pengelolaan keperawatan dan bagaimana cara Pak Ampi itu mengatasinya? Baik. Tantangan yang paling terbesar adalah menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, kebutuhan tentang pelayanan, dan bagaimana dari segi keperawatan bisa memenuhi kebutuhan. Kadang kebutuhan masyarakat itu tinggi, tapi pemenuhan dari segi keperawatan itu dia terbatas baik dari segi kemampuan kompetensi masing-masing perawat yang memberikan, kan ada level-level pendidikan, maupun dari segi sarana, prasarana dalam memberikan pelayanan, fasilitas pendukung keperawatan. Tetapi bagaimana dari kebutuhan masyarakat yang tinggi tentang pelayanan dengan kemampuan dari bidang keperawatan untuk memberikan pelayanan itu bisa kita kita atur untuk dia bisa berjalan dengan melakukan kepemimpinan yang partisipatif. Jadi kita memastikan supaya ada masalah, orang buat
tenaga keperawatan yang terlibat itu bisa sama-sama merancang keputusan bersama, berdiskusi untuk memberikan masukan-masukan atau ide tentang keperawatan karena partisipatif, jadi semua terlibat untuk memberikan ide, saran, dan kalau tantangan-tantangan dalam bidang pelayanan yang kita lihat saja kalau sakit yang berat, berarti saya sebagai manajer atau pemimpin untuk rawat inap dan rawat jalan itu, kita memfokuskan sumber daya yang ada untuk bagaimana mengatasi masalah dengan resiko-resiko yang tinggi, misalnya sakit yang berat, sakit yang membutuhkan pengawasan yang kontinu, yang intens, berarti sumber-sumber dari rumah sakit yang tersedia seperti alat-alat untuk monitor secara intens, kita fokuskan ke situ. Dan kita arahkan tenaga untuk secara ilmiah bagaimana memfokuskan perhatian kepada pasien dengan kebutuhan yang tinggi, dengan risiko yang tinggi, sehingga tantangan-tantangan tadi dengan rumah sakit, dengan kemampuan dari sumber daya keperawatan yang ada ini bisa risiko dengan pasien yang berat, risiko tinggi, kebutuhan yang tinggi, bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pasien dengan memanfaatkan seluruh fasilitas sumber daya, baik sumber daya manusia maupun fasilitas sarana dan prasarana untuk bisa memenuhi tantangan tadi, terutama untuk pasien-pasien dengan penyakit yang berat. Baik, berbicara tentang kompetensi. Baik. Bagaimana upaya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya perawat di instansi yang Pak Ampi pimpin? Instalasi rawat inap. Di instalasi yang Rawat inap dan iya, rawat jalan. yang Pak Ampi pimpin. Baik, di instalasi rawat inap dan rawat jalan itu kita lakukan secara berlapis. Jadi kita libatkan secara semua sumber daya yang ada di sini. Kita lakukan in-house training dan pelatihan keperawatan secara intens dengan memfokuskan pada masalah yang terjadi. Kalau ada kekurangan dalam temuan dalam kompetensi, berarti kita langsung melakukan in-house training, pelatihan-pelatihan, kemudian kita lakukan monitoring dalam bentuk supervisi dan langsung memberikan bimbingan. Dalam supervisi langsung, kita biasanya lakukan supervisi bulanan. Dalam supervisi itu kita langsung memberikan bimbingan secara langsung. Kemudian memberikan pengontrolan, edukasi kepada tenaga yang kita pimpin, staf keperawatan terutama untuk memfokuskan keahlian untuk meningkatkan komunikasi yang terapeutik, untuk membina hubungan yang baik, memberikan kenyamanan dalam bentuk komunikasi terapeutik dengan pasien, membangun hubungan dengan baik dengan pasien, dan memastikan mereka bekerja sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Jadi kalau kita lihat pelatihan keperawatan yang sudah kita buat di sini, kita buat workshop standar asuhan keperawatan yang diamanatkan oleh Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang asuhan keperawatan yang harus berasal dari organisasi profesi. Kemudian kita buat pelatihan basic life support, in-house training, sehingga kita memastikan pelayanan keperawatan yang diberikan itu berbasis keilmuan, berbasis sains, lalu mereka bisa bekerja baik secara profesional maupun secara akuntabel. Ilmu yang mereka berikan itu sesuai kompetensi yang mereka berikan itu bisa dijelaskan secara ilmiah, dijelaskan secara ilmu keperawatan. Baik. Bagaimana nih Pak Ampi peran kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam menunjang mutu pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Karsudin Nanggung? Oh, kolaborasi itu pekerjaan setiap hari. Jadi kolaborasi itu merupakan fondasi yang sangat menentukan mutu keperawatan. Karena keperawatan ini ilmu yang tidak bisa bekerja sendiri, tapi bekerja atas dasar kerjasama multidisiplin. Kita bekerja dengan berbagai profesi, sehingga kolaborasi ini
tidak hanya kolaborasi tapi berkolaborasi dengan standar, ya, standar berkolaborasi, berkomunikasi secara terstruktur, misalnya menggunakan komunikasi SBAR. Itu secara sains itu terbukti ilmiah bisa mengurangi error dan meningkatkan ketepatan melaksanakan komunikasi, hasil komunikasi. Kemudian kita menghargai antar sesama profesi, sehingga diharapkan kalau ada kolaborasi yang baik berarti kita menurunkan konflik antar peran, menurunkan konflik peran, menurunkan tingkat kesalahan, tapi di saat yang sama kita bisa meningkatkan kepuasan pasien. Baik. Sekarang kita berbicara tentang masa depan. Ya. Apa mimpi atau visi terbesar Bapak Ampi untuk pelayanan keperawatan di Rumah Sakit Karya Sostud Langgur untuk kedepannya? Baik, visi saya dengan Bapak Kepala Bidang Keperawatan yang baru, Pak Obed Ngabalin, kita punya visi ke depan itu untuk mendirikan pendidikan dan pelatihan keperawatan di Rumah Sakit Karel Sasitubun Langgur. Itu mimpi kita. Kita bukan hanya punya visi saja, dan kita sudah mengeksekusi itu beberapa kali. Ya, secara internal kita sudah mendiskusikan di dalam institusi Rumah Sakit Karel ini. Kita berkomunikasi, kolaborasi, konsultasi dengan para pejabat yang ada di sini sampai level direktur. Kita sudah berkomunikasi secara langsung dengan Komisi 2 DPRD Maluku Tenggara, Komisi 2. Wah, luar biasa. Kemudian kita sudah menyampaikan secara langsung juga ke proposal untuk pendirian fasilitas bantuan, permintaan bantuan fasilitas pendidikan dan pelatihan keperawatan yang berbasis standar American Heart Association di Kementerian Kesehatan. Keren. Proposalnya sudah kita kirimkan. Dari segala upaya kita lakukan sehingga visi pendidikan dan pelatihan keperawatan yang baik, berkualitas untuk menjamin pelayanan keperawatan ini dari orang-orang yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan keperawatan yang berkualitas dengan fasilitas diklat yang lengkap, dengan fasilitas diklat yang terstandar, standar internasional. Baik, ini pertanyaan secara pribadi. Baik. Impian apa yang masih ingin Pak Ampi wujudkan dalam perjalanan karir dan pengabdian di bidang keperawatan? Baik, di khususnya di Rumah Sakit Karel ini kita masih kekurangan keahlian kardiovaskuler. Jadi kita Rumah Sakit Karel ini karena kebetulan ada pengembangan kardiovaskuler, dan keahlian kardiovaskuler ini belum ada di sini di Maluku Tenggara, sehingga kita masih membutuhkan tenaga spesialistik yang berhubungan dengan pengembangan pelayanan penyakit kardiovaskuler, sehingga masyarakat di Maluku Tenggara kalau sakit jantung, sakit serangan jantung itu tidak perlu lagi dirujuk keluar dari untuk mengurangi, meminimalisir biaya akibat rujukan. Maka cita-cita saya yang harus tercapai adalah bisa mengikuti pendidikan kardiovaskuler dasar dan menjadi perawat kardiovaskuler, khususnya perawat cath lab, untuk menolong langsung pasien-pasien yang mengalami serangan jantung di Maluku Tenggara. Jadi itu mungkin impian yang masih ingin saya raih lagi di saat ini. Saya sekarang sedang belajar keras dan berusaha keras untuk saat kesempatan itu datang, saya sudah benar-benar siap dan bisa merengkuh atau meraih apa yang masih menjadi cita-cita saya. Baik. Apa harapan terbesar terhadap generasi perawat muda agar mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di masa depan? Belajar. Nah, karena kita sudah disediakan kemajuan teknologi, kemajuan informasi, kita sudah disediakan fasilitas. Kebanyakan anak-anak sekarang itu sudah punya smartphone, handphone cerdas,
yang bisa dipakai setiap saat untuk mendapatkan informasi-informasi ilmiah, informasi-informasi terbaik di dunia yang mereka ingini, baik di dunia kesehatan terutama. Kesehatan, keperawatan, sehingga smartphone atau teknologi sekarang ini sebaiknya digunakan semaksimal mungkin untuk keuntungan diri sendiri. Jadi ada artificial intelligence, yang mungkin dengar ChatGPT, Iya. ya gunakan smartphone Anda secara bijak. Jangan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Semakin Anda gunakan secara bijak, menggunakan artificial intelligence, minimal sejam sehari, 2 jam sehari, fokus untuk meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan kualitas diri dengan cara belajar, maka Anda bisa mengalahkan perkembangan zaman, atau setidaknya Anda ikut perkembangan zaman. Anda tidak ketinggalan. Karena saya sudah menggunakan itu dan saya bisa mengevaluasi perkembangan kemampuan baik intelektual, kemampuan mendapatkan perkembangan informasi-informasi terupdate, sangat mudah didapatkan dengan smartphone. Baik. Gunakan smartphone wisely, secara bijak. Baik. Baik Pak Ampi, terima kasih banyak atas cerita, pengalaman, serta inspirasi yang telah dibagikan. Semoga perbincangan hari ini dapat memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan gambaran positif tentang dunia keperawatan di Indonesia, di Maluku, lebih khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan lebih khususnya lagi bagi teman-teman tenaga kesehatan di Rumah Sakit Karisar Sugeng Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih Bapak Ampi. Terima kasih Bung Kevin. Atas kehadirannya. Saya Kevin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Dan terima kasih Bapak Ampi. Sukses. Sukses.